Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Kristi. Saya dari Prodi PBSIA tahun 2022. Di sini saya akan membawakan cerita cerpen dengan judul Ia Masih Kecil karya W.S. Sarendra. Baik, mari kita mulai. Keluarga Kapten Basri sedang duduk di kamar tamu, beromong-omongan setelah makan malam mereka. Nizar, anak yang berumur 10 tahun itu, tidak ada perhatian terhadap omongan orang-orang lainnya. Ia duduk di atas meja permadani di atas lantai, sambil membalik-balik majalah yang penuh dengan gambar-gambar rumah, perabot, dan makanan-makanan di atas piring. Saat itu, pintu diketuk orang dan kakaknya perempuan, Ismi, pergi membukakan pintu. Pintu terbuka dan tiba-tiba Ismi mengeluarkan suara riang dari mulutnya. Di pintu berdiri mantri tunangannya. Nyonya dan Kapten Basir melihat juga pada mantri, dan mereka juga tertawa kepadanya. "Masuk saja mantri," kata kapten. "Selamat malam," kata mantri sambil masuk. Ia memakai jaket yang bagus, mukanya bersih dan rambutnya dipotong pendek-pendek. Kapten Basir dan Nyonya membalas, mengucapkan selamat malam bersama. Ismi menarik lengan mantri, membuatnya duduk di salah satu kursi. Nizar melihat saja kepada mantri dengan pandangan dingin. Mantri tersenyum kepadanya, tapi ia tetap membalas tersenyum. "Lihat gambar-gambar, Nizar?" tanya mantri sambil membelai kepalanya. Ia mengelakkan tangan mantri dan tidak menjawab sepatah pun. Mantri tertawa karenanya, namun ia tidak suka pada tertawa itu. Juga ia tidak suka pada mantri. Itu sudah lama. Kapten dan Nyonya beromong-omongan sebentar dengan mantri. Lalu akhirnya mereka mengajak Nizar masuk. "Nizar, katakan selamat malam pada mereka, lalu kita masuk bersama papa," kata ibunya. "Saya tidak mau masuk," kata Nizar. "Belum ngantuk?" tanya ibunya kesal. "Belum." "Nah," kata bapaknya dengan tekanan, "kalau belum ngantuk, kau toh juga masih harus belajar. Ayo masuk sarana papa." Akhirnya dengan gerakan berat, Nizar mengikuti bapaknya dan ibunya ke dalam. Semua berkata selamat malam, Nizar tidak. Sampai di dalam, Kapten Basir pergi ke ruang kerjanya. Nizar duduk di meja makan yang telah kosong itu. Ibunya mengambil batu tulis untuk ia dan ikut pula duduk bersamanya. Ibunya berkata, "Saya akan membuat hitungan untuk kau." Lalu ia menulis soal hitungan di atas batu tulis itu, sambil menunggu soal dari ibunya. Nizar melipat kedua lengannya di meja dan meletakkan dagunya ke atasnya. Ia berkata, "Mama, ya. Apa Ismi baik-baik saja, ya?" "Bukankah memang begitu? Saya sendiri melihatnya ia tak kurang suatu apa." Nizar jadi tak omong lagi. Ia memperenak letak duduknya. Setelah ibunya selesai menulis soalnya, ia mengerjakan soal itu lambat-lambat. Ibunya melihat ia bekerja sambil menyongket. Ia anak pandai, 2 soal telah diselesaikan seenaknya. "Mama," katanya tiba-tiba, "ya, mengapa saya tak bisa tinggal di luar? Kau harus belajar." "Belajar di luar bisa juga kan? Banyak gangguan." "Tapi aku bisa kerjakan hitungan juga di luar. Di dalam lebih tentram kan?" Nizar tak menyahut. Ia menghadapi hitungan-hitungan itu dengan mudah. Sebentar ia garuk-garuk kaki, sebentar ia menulis. Lalu 5 soal lagi selesai. Ia membaca soal berikut, lalu garuk-garuk kaki lagi dan menggigit anak batu tulis di antara giginya. Tiba-tiba ia bersuara, "Mengapa papa tidak duduk bersama mereka? Papa mau baca di ruang kerjanya. Mengapa mama juga tidak? Mama mau menemani kau. Kita bisa duduk di luar kan? Mama katakan tadi di sini lebih tentram." Kembali si bocah diam. Kembali si bocah mengerjakan hitungan. Sebentar garuk-garuk kaki, sebentar menulis.
Akhirnya ia menguap dan hitungan selesai. Selesai mama, katanya. Ibunya memeriksanya. Ia tersenyum karena tidak ada yang salah. Saya buatkan 10 lagi, kata ibunya. Ibunya membuat soal lagi. Ia duduk malas-malas lagi sambil membuat soal. Ibunya bertanya, enak naik kuda tadi? Tiba-tiba Nizar duduk tegak dan matanya bersinar. Ia menyahut, saya maunya berputar lapangan. Ia berwarna coklat bukan mama? Ya coklat, tapi Edi bilang merah. Saya bilang jambu bisa merah tapi kuda tak ada yang merah. Maksud Edi hendak bilang coklat juga. Ya memang coklat. Kau berlomba dengan Edi? Ya 3 kali terus menerus. Menang? Ya si coklat itu berlari seperti angin. Bukan mama? Ya seperti angin. Mama pernah lihat saya naik kuda? Iya. Seperti apa mama? Seperti jenderal. Nah ini kerjakan lagi. Segera si bocah tersenyum mendengar kata-kata jenderal. Ia kerjakan hitungan itu lebih cepat. Antara lama lagi ia bersuara pula. Aku senang jadi jenderal, katanya. Kerjakan hitungan itu baik-baik, kata ibunya tak peduli. Ismi kelak jadi apa mama? Tanya si bocah lagi. Jadi guru. Mantri jadi apa? Sebentar lagi jadi dokter. Saya tidak suka dokter. Kelak ia mencabuti gigi Ismi bukan mama? Ah tidak, ia dokter telinga kelak. Apa gunanya dokter telinga? Sedikit saja orang sakit telinga. Mengapa tak kau pedulikan hitungan itu saja? Bentak ibunya. Nizar tak memedulikan ia dan bersuara lagi. Saya tak suka dokter telinga. Telinga orang tak pernah sakit. Seharusnya ia jadi jenderal. Mama, Ismi baik-baik saja bukan? Tentu saja. Kau ini banyak omong. Kerjakan hitungan itu. Kembali Nizar mengerjakan hitungannya sambil garuk-garuk kaki dan menulis seenaknya. Ibunya terus mengawasinya sambil menyongket sampai tiba-tiba ia kehabisan benang. Ia berdiri akan mengambil benang ke kamarnya. Sebelum ia berkata dulu kepada Nizar, baik-baik kerjakan hitungan, jangan salah. Saya mau ambil benang sebentar. Ia pergi mengambil benang dan Nizar masih terus membuat hitungan. Ia tak mengangkat mukanya pada ibunya. Sejurus kemudian ia seperti memikirkan yang lain dari hitungan itu. Ia menggigit bibirnya lalu bangkit. Ia pergi ke pintu yang menuju kamar depan. Kemudian ia mengintip keluar dari lubang kunci. Dari lubang kunci ia melihat mantri duduk memeluk Ismi. Dan matanya yang terus-menerus menatap Ismi itu memamerkan cahaya yang aneh dan tidak bisa dimengerti, tetapi sangat dibencinya itu. Melihat itu ia tak tahan lagi. Ia mengambil batu tulis dan anak batunya, lalu menyerbu ke kamar depan. Mantri dan Ismi terkejut melihat ia datang. Tampak bahwa mereka sangat diganggu. Mantri menjauh dari Ismi. Ismi memandang dengan muram pada Nizar. Ismi, kata Nizar pelan-pelan. Ada apa? Tanya Ismi dengan dingin dan mangkel. Saya mau tanya hitungan ini. Tanya sama mama, bentak Ismi. Mama ambil benang. Ah, anak gila. Tanya sama mama. Perkataan Ismi yang terakhir ini diiringi dengan tindakan mendorong Nizar ke kamar dalam. Sementara itu ibu kembali dan memarahi Nizar atas perbuatannya. Tidak ingat, kata saya Nizar, kau harus baik-baik membuat hitungan dan tidak mengganggu mereka. Nizar terdiam hampir menangis. Ia pergi duduk lagi dan dengan separuh hati mengerjakan hitungannya. Ibunya mengawasinya saja. Ketika ia menyelesaikan hitungannya dan setelah hitungan itu diperiksa ibunya, ia ternyata membuat kesalahan dalam hitungan itu. Nah, salah 2. Kau akan kuberi 10 hitungan lagi. Tidak mau, kata Nizar sambil menelungkup di atas meja. Tidak, 10 lagi, kata ibunya bersikeras. Tidak mau, Nizar berkeras kepala pula. Sekarang ibunya tahu bahwa tak guna untuk mengikuti anaknya berkeras kepala. Ia lalu berkata, marilah kita tidur saja Nizar. Belum ngantuk? Baik, kita berbaring-baring saja. Saya menemani kau. Ayo kita bercerita nanti di ranjang. Nizar tak membantah, ditarik ibunya ke kamar tidur. Ia membuat sembahyang malam dengan pikiran tak terpuaskan. Lalu dengan lesung membaringkan dirinya.
Ibunya menyelimutinya. Belum ngantuk, katanya. Kita berbaring-baring saja, kata ibunya. Lalu ibunya membaringkan diri bersamanya. Badannya miring menghadap ke anaknya. Untuk sementara keduanya tidak mendapat bahan omongan. Namun ibu itu mencoba memecahkan suasana itu.